Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di Kampus Talk, ruang ngobrol santai seputar kehidupan kampus dan aktivitas serta cerita menarik di kampus UIN Gusdur Pekalongan pastinya. Di episode kali ini kita bakalan ngobrol seputar PBAK di UIN Gusdur Pekalongan, mulai dari konsep, persiapan dan lain-lain. Dan hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang pastinya expert ya teman-teman di dalam urusan PBAK ini. Siapa lagi kalau bukan dari panitianya, yaitu dari Dema Universitas UIN Gusdur Pekalongan. Langsung saja. Halo Kak, gimana nih kabarnya? Halo. Alhamdulillah. Baik ya, walaupun di cuaca yang panas terik seperti ini, tapi tetap semangat ya, betul ya? Pasti dong buat Pasti mahasiswa dong. baru Pasti. tentunya. Boleh dong perkenalan dulu nih dengan kakak yang ganteng dan cantik ini. Boleh diperkenalkan dulu. Dari siapa nih? Dari ini Laki-laki juga dulu. Oh ya, ladies first kalau Ladies enggak. first, ya betul. Boleh. Oke, saya dengan Wiroten Nafisa Anjali dari anggota Kementerian Dalam Negeri. Saya di PBAK sebagai koordinator si acara. Koordinator si Betul. acara. Biasa dipanggil siapa nih? Nafisa. Nafisa. Dengan satunya siapa lagi nih? Nama saya Muhammad Sakiful A'la. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Jabatan saya di Dema UIN Gusdur itu sebagai koordinator Kementerian Dalam Negeri. Koordinator Kementerian Iya. Dalam Negeri. Dan di kepanitiaan PBAK saya sebagai steering committee atau ketua SC PBAK. Ketua SC. Jadi di sini sudah kedatangan ketua SC dan juga koordinator si acara. Nah, kita bakalan kupas tuntas nih apa saja yang sudah dipersiapkan dalam PBAK UIN Gusdur mendatang ini. Yang akan dilaksanakan kapan nih, Kak? Untuk PPAK sendiri itu dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 21. Tetapi sebelum PPAK itu ada upacara bendera terlebih dahulu, yang mana itu wajib didatangi oleh mahasiswa baru. Dan juga setelah upacara bendera itu ada technical meeting. Technical meeting PPAK buat mahasiswa baru juga. Oke. Itu di tanggal 17-nya berarti ya. Di tanggal 17. Dan itu betul. wajib untuk Mahasiswa semua baru. mahasiswa baru. Iya, betul. Jadi semuanya wajib untuk datang dan upacara 17 Agustus ya Iya, Kak. betul. Kemudian PBAK dilaksanakan dari tanggal 18 hingga tanggal 21. Nah, ngomong-ngomong soal PBAK nih Kak, seberapa jauh sih persiapan yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman panitia ini? Untuk pelaksanaan sendiri itu kurang lebih sudah hampir 90% ya Kak ya. 80% sekian lah. Iya. Karena kan PPAK itu sudah direncanakan jauh-jauh bulan Mbak. Sejak bulan Mei atau enggak bulan April bahkan Mbak. Sudah sejak bulan April Bulan sudah April. dipersiapkan. Yaitu Oke. sudah dari pembentukan kepanitiaan, dari entah itu panitia dari unsur mahasiswa dan juga panitia dari unsur dosen atau tendik. Dan juga ada perencanaan-perencanaan lainnya seperti ada rapat dan juga ada fiksasi bagaimana konsepnya berjalan, acaranya bagaimana, dan juga narasumbernya siapa. Itu sudah dipersiapkan kurang lebih 4 sampai 5 bulan Mbak. 4 sampai 5 bulan ya, luar biasa sekali. Sudah jauh nih perjalanannya Iya. dan hampir 100% selesai ya Kak ya. Udah Iya, insya 80% Allah ya. 80%, 90%. Oke, Masya Allah, sungguh luar biasa. Pasti capek ya. Ada capeknya, ada senengnya pasti ya Kak ya. Nah, Pastinya. aku pengen tahu nih untuk tujuan dari PBAK ini sendiri itu apa Kak? Kalau tujuan dari PBAK sendiri itu selain sebagai seremonial pertemuan mahasiswa baru dengan para pimpinan universitas, kemudian dari lembaga-lembaga, nanti juga sebagai awal langkah mahasiswa baru untuk memulai akademiknya. Dari pembentukan karakter, kemudian terkait dengan dunia perkuliahan itu seperti apa sih, kemudian terkait dengan pembelajarannya, karena kan pasti tingkatannya itu sudah berbeda dengan SMP ataupun Iya, SMA. betul. Jadi ya nanti besar harapan dari kita hasil dari acara PBAK ini mampu memberikan dampak buat mahasiswa baru. Oke, tujuannya sudah jelas ya Kak Betul. ya. Dan itu pastinya beda dong dengan acara-acara ospek di Iya, SMA. betul. Ayo beda bang. Oke. Tingkatannya sudah lebih tinggi. Iya, Sudah mahasiswa iya, betul, mahal mahal. loh, udah bukan siswa lagi. Diharapkan para maba ini udah meninggalkan masa-masa SMA-nya lah ya, bisa move on dari masa SMA. Nah, aku mau tanya nih Kak, kalau untuk tema yang diambil di tahun ini tuh apa? Untuk tema di PBAK tahun ini itu mengusung tema Garuda Nusantara, menguatkan karakter humanis berbasis kebudayaan. Kenapa kok kita ambil tema ini?
Yang pertama itu dari Garuda, generasi Gus Dur Muda. Sesuai dengan nama univ kita, univ tercinta yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Jadi kita ambil generasi Gus Dur Muda. Nusantara ya itu sudah jelas artinya dari keseluruhan. Bahwa Indonesia itu tidak hanya terdiri satu budaya, satu ras, tapi banyak ribuan sekali ya. Iya. Kemudian menguatkan karakter humanis. Kita mengambil dari nilai-nilai UIN Gus Dur, mengambil dari Gus Durnya sendiri yang memiliki nilai humanisme. Beliau itu punya jiwa humanis yang sangat-sangat tinggi. Mereka disclaimer ya. Humanis. Jadi Gus Dur itu punya jiwa humanis kemanusiaan yang tinggi, tidak memandang seseorang itu berdasarkan dari agama ataupun kepercayaannya. Jadi memang benar-benar semua manusia itu dipandang sama seperti itu. Bahkan juga Bapak Gus Dur itu disebut sebagai Bapak Pluralisme Indonesia. Betul. Bapak Pluralisme seperti kayak humanis atau apa semacamnya, toleransi. Kemudian terkait dengan berbasis kebudayaan, budaya di Indonesia itu kan banyak banget ya. Banyak banget. Ada yang dari Jawa, Kalimantan dan lain sebagainya. Jadi dengan rasa atau jiwa humanis itu memang betul-betul didasarkan dari kebudayaan yang ada di Indonesia. Tidak hanya mempunyai jiwa belas kasih tanpa pegangan, tapi benar-benar semuanya itu berdasarkan dari kebudayaan negara kita sendiri. Oke, jadi itu adalah bisa dikatakan filosofi ya Kak Iya, dari betul. tema PBAK tahun ini, mengambil dari Gus Durnya sendiri, kemudian Nilai-nilai. ada nilai-nilainya, Betul. kemudian Bahkan sampai visi misi dari UIN Gus Dur itu mengandung nilai humanis dan juga budaya. Masya Allah, ini sangat-sangat bermakna sekali ya Kak Betul. PBAK tahun ini. Nah, mau tanya nih Kak, kalau untuk pembeda nih Kak dari PBAK tahun ini dan di tahun-tahun sebelumnya itu apa Kak? Ada nggak sih perbedaan? Kalau pembeda pastinya ada ya Kak, tiap tahun seperti tahun saya kemarin tahun 2023 pasti ada bedanya, ada ciri khasnya. Kalau tahun ini itu kita menerapkan yang sesuai dengan tema PBAK yang kami usung ini, yaitu menguatkan karakter nilai humanis dan juga budaya. Dan juga selain itu inovasinya yaitu yang terbaru ya bagi mahasiswa Gus Dur, mahasiswa baru itu membawa satu buku ya, satu buku yang mana itu disumbangkan ke dalam perpustakaan daerah, perpustakaan UIN dan juga komunitas-komunitas literasi yang ada di Pekalongan. Jadi satu mahasiswa satu buku yang mana itu disumbangkan, tapi bukunya itu tidak bebas Kak, yaitu bukunya itu mengandung unsur humanis dan juga budaya. Contohnya seperti buku apa tuh Kak? Banyak Mbak, seperti contoh bukunya Gus Dur, Bapak Gus Dur, biografi, terus menelaah nilai-nilai juga termasuk. Dan juga kalau mahasiswa baru itu tidak mempunyai buku-buku tersebut, juga bisa buku cerpen atau buku novel atau fabel yang mana itu pastinya mengandung banyak-banyak nilai-nilai budaya, humanis dan juga pesan moral yang terkandung di dalamnya. Nah, tujuannya itu untuk apa Kak? Terkait dengan tujuan di PBAK ini namanya wakaf buku. Wakaf Jadi mahasiswa itu nggak hanya bawa buku selesai sudah, tapi harapan kami mereka benar-benar bisa memahami dari isi buku tersebut. Jadi sebelum kegiatan berlangsung nanti mahasiswa sudah harus baca dulu bukunya. Jadi nanti ketika hari pelaksanaan ketika ditanya kamu bawa buku apa, isinya apa, kamu paham nggak, mereka bingung. Jadi diharapkan mereka sudah membaca dulu. Kemudian terkait dengan tujuan adanya wakaf buku itu meningkatkan literasi mereka terkait dengan buku, karena kita juga nggak bisa menjamin apakah setelah PBAK ataupun sebelum PBAK mereka itu minat dengan baca buku ya, meskipun itu hanya cerpen ataupun novel-novel gitu. Jadi selain untuk wakaf itu juga bertujuan untuk agar mahasiswa juga melek literasi. Melek literasi, betul. Karena saat ini Indonesia juga menjadi krisis banget. Krisis literasi. Nah, oke sih, keren banget ya Kak. Tadi namanya wakaf buku yang nantinya akan disumbangkan ke perpustakaan daerah dan juga perpustakaan yang ada di UI. Dan juga komunitas-komunitas literasi. Komunitas literasi Sepekalongan. Oke, luar biasa sekali. Nah, nih Kak, ada ini nggak sih kegiatan atau momen apa yang paling ditunggu-tunggu oleh mahasiswa baru dalam PBAK tahun ini? Misal nih, kayak tahun kemarin kan ada paper move. Nah, mungkin tahun ini ada nggak, atau ada sesuatu gebrakan baru nih yang dibawakan oleh teman-teman panitia PBAK?
Kalau momen-momen yang ditunggu, mereka itu masih mempertanyakan terkait dengan Kak, PBAK itu apa sih? Apa kayak ospek-ospek di univ lain nanti bakal dibentak-bentak lah, atau disuruh apa lari-lari kayak pelatihan militer gitu. Mereka kekhawatiran betul, ya. khawatir banget takutnya nanti menjadi apa ya? Kayak takut dengan kampus sendiri. Nah, untuk momen-momen yang ditunggu itu mereka penasaran dengan kayak ada pertunjukan apa sih. Tentunya dari kita sudah mempersiapkan dengan detail ya, dengan matang apa aja yang akan ditunjukkan, tapi ya kita nggak bisa sebutkan di sini. Rahasia dong, nanti nggak surprise gitu ini kan. masa di spill dulu enggak dong? Enggak dong. Enggak, Ya rahasia. pokoknya ada Sesuatu sesuatu ya. Dan itu pasti melibatkan seluruh Elemen elemen dari mahasiswa. mahasiswa. Iya, betul. Oke, Bang. Terus nih Kak, ada nggak sih tantangan terbesar nih dalam Kakak melaksanakan persiapan ini? Tadi dimulai dari bulan April atau Mei ya? Iya. Sudah lama banget, pastinya ada dong lika-liku Untuk tantangan pastinya ada ya Kak ya, entah itu tantangan terkait manajemen organisasian ataupun komunikasi. Tapi yang saya tekankan itu komunikasi Kak. Jadi Iya. kadang komunikasi dari panitia mahasiswa sama panitia dari unsur dosen teknik itu kadang nggak selaras Kak. Jadi perlu pertimbangan lagi, perlu adanya rapat-rapat yang harus intensif atau apa. Jadi ya komunikasi Kak jadinya untuk itu. Iya, lebih ke komunikasi Komunikasi, Kak. mungkin ya. Masalah umum di sebuah organisasi Iya, betul. adalah Betul. miskomunikasi. Karena kan Komunikasi. dalam sebuah organisasi atau sebuah acara ketika ada sedikit miskomunikasi yang tidak berjalan itu bisa memberikan efek yang buruk ke depannya. Betul. Nah nih Kak, apa aja sih yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman mahasiswa baru untuk nanti menjalankan PBAK? Untuk persiapan sendiri terutama bawa diri ya, Iya, jelas. betul Betul. banget. Bawa diri. Kesehatan itu harus diutamakan, Iya, betul. mental dan lain sebagainya. Tapi terkait dengan kebutuhan apa aja dari panitia kemarin sudah nge-share terkait dengan resitasi, dress code dan lain sebagainya. Jadi itu mungkin sudah dipahami sama mahasiswa sendiri, sudah dipersiapkan. Nah, untuk di hari pelaksanaannya mungkin nanti hanya menyesuaikan di lapangan saja, mereka tinggal Iya, betul. mengikuti rundown Instruksi dan aja. alur dari panitia gitu. Jadi sudah disampaikan Sudah. secara Sudah jelas dan semua. rinci kepada teman-teman panitia, pembimbing mungkin ya. Panping betul ya Kak? Panping. Panitia pendamping. Panitia pendamping. Oke Kak. Nah, ini Kak, setelah selesai PBAK nanti perubahan atau nilai apa yang Kakak harapkan nih? Tadi kan juga sudah banyak banget tuh filosofinya menerapkan betul. nilai humanis Nusantara, kemudian ada nilai budaya. Nah, itu apa sih Kak yang Kakak harapkan dari PBAK nanti setelah selesainya teman-teman mahasiswa baru ini bakalan yang seperti apa? Sesuai dengan tema tentunya Iya, ya, betul. Garuda Nusantara menguatkan karakter humanis berbasis kebudayaan. Jadi setelah nanti selesai PBAK, dari teman-teman mahasiswa baru, tidak hanya mahasiswa baru tapi juga dari seluruh panitia ataupun mereka yang bersangkutan bisa mengambil dan mengaplikasikan nilai-nilai tersebut. Dari mulai humanis, mereka harus mempunyai jiwa humanis, jiwa kemanusiaan yang tinggi, entah itu dengan teman yang berbeda agama ataupun berbeda usia. Jadi tanpa memandang rendah dari mereka sendiri gitu. Juga ada pengaplikasiannya nyata Mbak. Jadi di PPAK tahun ini juga akan didatangkan mahasiswa dari luar negeri, mahasiswa internasional yang sebanyak kira-kira itu kalau nggak salah 10 atau nggak 12 Ya, Kak. ada 12. Jadi bisa langsung diaplikasikan bagaimana mahasiswa baru itu bisa memanusiakan manusia, berinteraksi, ya walaupun berbeda ras dan juga berbeda Betul. budayanya dengan mahasiswa asing Kak. Iya betul. Berarti langsung praktek, Langsung praktek, ya, Kak. langsung praktek nyata penerapan nilai-nilai yang telah diusung oleh teman-teman panitia Iya, ini betul. di PBAK nanti. Dan harapan dari kami mungkin mereka bisa untuk adaptasi dengan lingkungan kampus, karena sudah jelas berbeda antara lingkungan kampus dengan SMA dan perguruan tinggi. Betul. Mereka bisa beradaptasi dengan kurikulumnya, dengan sistem pembelajarannya dan hal-hal lain. Oke, nah nih Kak, aku pengen tanya ya, ini Kak pertanyaan random aja sih. Menurut Kakak nih, kalau mahasiswa hanya boleh bawa satu barang aja, itu kira-kira barang apa yang wajib banget dibawa oleh mahasiswa baru?
Handphone Kak. Wajib Handphone. banget. Why? Buat komunikasi Kak, terutama komunikasi sama orang tuanya atau komunikasi sama siapa, karena handphone ini kan barang gengsi banget ya Kak ya. Iya, Harus dibawa betul. kemana saja. Nggak harus dibawa bawa kemanapun. dompet nggak apa-apa. Tapi harus bawa HP. Masih bisa lewat M-Banking. Yuris. Yang penting saldonya ada. HP ya, Tapi HP wajib kalau banget. Nafisa gimana menurutnya? Kalau menurut saya itu buku sih, karena nanti kan selama PBAK itu ada ilmu-ilmu yang perlu bukan yang perlu, wajib Oh, wajib. diambil sama mahasiswa baru. Nanti ada pemateri-pemateri luar biasa yang kita undang dan tentunya itu rahasia ya, tidak bisa disebut di sini. Iya, Jadi betul. nanti dari materi yang sudah disampaikan sama narasumber itu bisa dicatat dan bisa dipelajari sama mahasiswa baru. Tadi buku ya. Berarti kalau komunikasi pakainya kirim surat. Zaman dulu dong. Ke pos dulu nih. Pos. Pakai burung merpati. Mau nulis apa ya kira-kira? Atau kita gulung masukin botol ya. lewat sungai nanti dilewat. Kuno banget. Nah, nih Kak, kalau bisa kembali ke masa ketika pertama kali jadi mahasiswa baru, apa yang ingin Kakak katakan kepada diri Kakak sendiri? Dulu jadi mahasiswa one day one. Wih, ini one day Kakak jadi panitia, dulu day one-nya jadi mahasiswa baru. Monggo, kan tadi di awal sudah saya duluan. Oh, Monggo Mas Sakif dulu. Jadi apa ya tadi ya? Ketika Kakak bisa kembali ke masa waktu jadi mahasiswa baru, apa sih Kak yang ingin Kakak katakan kepada diri sendiri? Ya, saya kayaknya tidak akan banyak kata ya Mbak ya, karena saya sudah bersyukur sudah sampai titik ini. Karena dulu kalau saya kilas balik di masa saya di sekolah dasar, MTS atau bahkan SMA, itu saya nggak nyangka saya sudah seperti ini. Iya. Jadinya saya tidak akan balik masa lalu karena sudah saya bersyukur sudah seperti ini, sudah sama di tahap di titik yang mana itu sudah apa ya bahasanya ya sudah luar biasa sekali menurut saya ya Mbak ya, tapi entah kalau menurut orang lain, tapi Iya. menurut saya itu saya sudah luar biasa, sudah sampai titik ini, Iya, betul sudah banget. menjadi dari kepanitiaan PPAK, sudah menjadi dari anggota keluarga dari tim Gus Dur, itu bahkan sudah tidak terbayangkan dari saya saat dulu gitu Mbak. Betul. Nah, nih kalau Kak Nafisa sendiri gimana nih? Kalau saya sendiri itu terutama satu ya, saya mau berterima kasih sama diri saya sendiri karena dulu waktu saya jadi maba, saya masih nggak expect banget saya bisa kuliah karena dulu ada keinginan tidak ingin melanjutkan, tapi karena adanya dukungan dari orang tua, teman-teman, saudara dan lain, akhirnya kayak ya udah apa salahnya kita coba gitu. Dan akhirnya rezeki datang, saya diterima di UIN. Sampai akhirnya dengan sekarang 3 tahun berarti ya terlewati, saya bisa berkembang, saya bisa upgrade diri. Yang tadinya saya agak sedikit malu-malu kucing, ya mungkin pernah malu-maluin kali ya. Tapi sekarang benar-benar sudah bisa upgrade diri, bisa naik level gitulah. Setidaknya saya bisa berbicara di depan banyak orang. Ya kayak gini contohnya lewat podcast. Ya mungkin terima kasih sama diri sendiri karena sudah bertahan sampai sejauh ini. Time to face ya Kak ya. Iya, betul. Waktu itu berjalan dengan sangat cepat. Kayaknya kemarin baru jadi maba, sekarang udah jadi panitia. Iya. Kan nggak menyangka, siapa sangka bolo. Meskipun sambil ya Allah gitu. Iya, nggak apa-apa. Astagfirullah. Tapi Manusia. kita tetap berjalan, betul ya Kak ya. Betul. Nah nih Kak, apa sih Kak pesan untuk mahasiswa UIN Gus Dur agar lebih aktif berkontribusi di lingkungan kampus? Dan mungkin pesan buat teman-teman yang akan menjalani PBAK nanti. Kalau pesan saya ya untuk mahasiswa baru terutama yang akan mengikuti PPAK, yaitu ketika teman-teman mahasiswa baru sudah harus menjadi mahasiswa baru, itu teman-teman itu harus mencari namanya itu relasi dan juga harus mempunyai semangat untuk berorganisasi, karena dengan berorganisasi itu teman-teman bisa mempelajari hal-hal yang tidak dipelajari pada saat kuliah Kak. Jadi harus berorganisasi Kak, karena berkat saya itu orangnya organisasi ya, pertama di kuliah jadinya saya bisa sampai di titik ini, bisa sampai di tahap seperti ini, itu berkat organisasi Kak. Jadi mau tidak mau mahasiswa baru itu harus mengikuti organisasi Kak. Iya betul. Nah kalau dari kakak kan penting banget nih berorganisasi. Ya, betul. Menurut saya juga penting sih, karena memang ada beberapa pembelajaran yang tidak ada di Kuliah. perkuliahan. Nah jadi kita ambil nilai-nilai apa tuh dari organisasi ini sendiri. Nah kalau dari Kak Nafisa sendiri nih, Kalau dari saya sendiri itu selain dari relasi ya, kadang kita udah punya banyak relasi tapi kita nggak mau bertanya. Kayak misal
sekedar hanya tanya, Kak, ruangan dosen ini di mana, itu bisa jadi sebuah pemahaman baru meskipun hanya terkait dengan ruangan gitu. Karena ketika kita nggak ada rasa keingintahuan, kita juga nggak bisa berkembang gitu loh. Cari relasi sebanyak mungkin meskipun nanti di awal sering jatuh, sering gagal, iya namanya juga proses gitu ya. Mie instan pun harus dimasak dulu, nggak bisa langsung Iya, betul. dimakan gitu. Jadi selain relasi, keingintahuan juga penting Harus ada, banget ya. betul. Karena kalau misal kita malah bertanya sesaat di Iya, jalan. betul Kak. Nah, terakhir banget nih Kak, coba berikan satu kalimat yang bisa menjadi bekal untuk teman-teman maba nanti nih Kak, untuk perjalanan kuliahnya mungkin atau juga di seputar PBAK-nya. Kalau itu mungkin Kata-kata Tetap mutiara kata saja. mutiara. Kata mutiara. yang saya terapkan dari dulu itu, ini dalam bahasa Jawa ya, arti berbunyi ojo dipikir sesuatu sing ora perlu dipikir, yang artinya jangan memikirkan sesuatu yang tidak perlu dipikir, karena itu justru menjadi pikiran kita itu melemah. Betul, Kita nggak bisa fokus dengan tujuan utama kita. Kayak misal udah di kampus nih, saya kepikiran terkait saya nggak punya temen, nanti saya gimana di kampus, nggak ada yang bisa diajak ngobrol. Padahal sesuatu itu tuh ya bisa diperlukan, bisa tidak. Tapi ketika kita nggak punya teman tapi bisa upgrade diri lewat hal lain, itu juga bukan jadi penghalang. Word of affirmation bahasa Betul gaulnya ya sekali, Kak ya. iya. Kan ucapan kita itu mempengaruhi psikologi kita. Iya, Betul. kan? Ketika kita mengafirmasi positif ke diri kita, pasti kita juga bisa kok ngelewatin Melakukannya. semuanya. Aku Iya. bisa nih, aku bisa. Oh, juga bisa, girl. Orang lain bisa, gue juga harus bisa Iya dong. dong, Iya. harus word of affirmation nih bahasa gaulnya untuk anak-anak sekarang Gen Z lah ya. Gen Z banget. Nah, kalau untuk kakak sendiri gimana nih? Kalau Kak Nafisa mengambil dari bahasa Jawa, kalau saya mengambil dari bahasa Arab ya. Masya Masya Allah. Allah. Afet Orsted. Syekh. Saya mengambil dari, itu bukan peribahasa ya, tapi kayak makalah gitu saya sering dengar, yaitu khairunas anfa'um linnas. Artinya apa, Bang Baik Messi? manusia itu yaitu manusia yang bermanfaat bagi orang lain ataupun bagi sekitarnya. Masya Allah. Tapi jangan terlalu bermanfaat, nanti dimanfaatin Kak. Ya kalau dimanfaatin berarti kita bermanfaat. Bermanfaat. kok. Itu terlalu Iya. expert manfaatnya. Oke, jadi itu adalah seputar perbincangan kita hari ini ya Kak Iya, ya. betul. Nggak terasa nih kita udah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak loh Kak. Ini sharing-sharingnya mulai dari ngalor ngidul banget ya Kak ya, dari mulai awal PBAK, Iya. persiapan dan sebagainya nih Kak. Nah, berhubung sudah di akhir acara, terima kasih kepada seluruh penonton yang telah menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir. Saya Zafira Amalia Fendi pamit undur diri. Semoga obrolan hari ini bisa memberikan gambaran bahwa PBAK di UIN Gus Dur ini bukan sekedar kegiatan penyambutan ya Iya, Kak betul. ya, tapi banyak sekali nilai-nilai yang bisa teman-teman pelajari dan diterapkan untuk nantinya. Saya pamit, sampai bertemu di episode podcast selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.